Waktu itu kamu tidak pakai apa-apa. Tinggal di rumah mereka. Hari ini dia pakai baju kamu. Tidur di sini. Bilang tidak melakukan apa-apa. Kalian berdua tidak ada masalah. Bukan, Tante. Siapa yang percaya? Kamu pikir ibumu tidak pernah nonton sinetron? Ibu, tenang dulu. Tante, jangan emosi dulu, minum air dulu. Itu, dengar penjelasan kami dulu, boleh? Saya sudah kompromi. Saya setuju kamu tinggal di rumah sakit. Gao Jianling, apa maksudnya Gao Jianling? Kenapa dia masih belum menyerah? Kenapa, nak? Sudah lama saya peringatkan kamu. Dia dikirim Gao Jianling untuk menyusup di dekatmu. Kenapa kamu tidak percaya? Guan Yuqing, kamu jujur. Apa kamu dikirim Gao Jianling untuk mempengaruhi King Feng? Ibu, Guan Yuqing tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Kemarin dia kehujanan di luar, tidak bawa kunci. Saya yang minta dia tinggal di rumah kita. Selesai, nak, selesai. Kamu sudah dicuci otaknya. Nak, ibu bukan seperti yang kamu pikir. Tenang dulu. Guan Yuqing dia kapten pesawat. Kemampuan kerja, semuanya bagus. Dia kenapa ikut campur urusan keluarga kita? Ibu terlalu banyak mikir. Benarkah? Benar-benar. Kalau begitu, kamu bilang di depannya. Kamu bilang, membantu antar tetangga. Kalian berdua bukan pacaran, kamu bilang. Kamu bilang. Kita cuma tetangga. Bantu-membantu antar tetangga, bukan pacaran. Iya. Tante dengarkan, tenang saja. Kita benar-benar tidak ada hubungan. Saya cuma menginap semalam. Dia suka menolong. Itu, baju saya baru kering. Masih dijemur di dalam. Saya ganti dulu lalu pergi. Maaf, Tante. Nak, jujur sama ibu. Benar-benar tidak ada masalah. Saya juga harus bersih-bersih, mau kerja. Maaf ya, merepotkan. Tidak, saya pergi dulu. Tunggu. Kapten Guan, kenapa belum pergi? Tidak takut terlambat? Tante, saya pergi dulu. Maaf ya. Saya pergi. Kamu berhenti. Anak ini. Kamu bikin ibu marah. Saya bikin marah. Ibu ngapain? Kan sudah dijelaskan. Jelasin apa? Saya benar-benar terlambat, harus pergi. Kamu berhenti. Ambil sarapan. Kapten Guan. Maaf, saya minta maaf atas nama ibu. Tidak apa-apa. Kemarin terima kasih sudah menampung. Ibu salah paham, wajar saja. Kamu jenguk ayahmu, kita pergi bersama. Kalau begitu aku nggak sungkan ya, numpang naik mobilmu. Tolong antar aku ke kantor dulu, ganti baju. Oke. Aku taruh di belakang ya. Jangan-jangan, tolong dong. Ini sarapan.
Maksudnya apa? Makan aja. Nggak usah, di kantor ada sarapan. Aku taruh di belakang ya. Jangan-jangan, mamaku selalu siapin buat aku. Porsinya buat 2 orang, ayo makan bareng, jangan dibuang. Ayo kita makan bareng. Sandwich, ini ada bakpao juga. Mama kamu ini gabungan timur dan barat ya? Iya dong, banyak banget, ada rasa lapar. Namanya mama merasa kita lapar. Ayo makan. Kemarin ngurusin makan malam, pagi ini ada sarapan lagi. Tetangga baik dari Tiongkok, terima kasih. Sama-sama. Cepet. Terima kasih. Paman Guan, 2 hari lagi kamu bisa keluar dari rumah sakit. Pulang harus istirahat yang cukup, jangan marah-marah lagi. Harus jaga tekanan darah stabil. Oke. Terima kasih, sama-sama. Dengarkan, Pak, mau makan apel? Aku kupasin ya. Ok. Aku kasih alas. Nggak keluar rumah sakit juga masalah, keluar juga masalah. Mau tinggal di mana belum tahu. Kamu lihat kemarin, sikapmu ke Yuking. Malu dong tinggal di rumah orang. Mertua. Gimana hari ini? Lebih baik dari kemarin-kemarin kan? Lihatlah semangat mertua ini, nggak kayak baru operasi. Pak lihat, ini yang dibeli mertua buat kamu. Kiwi termahal, buat nambah vitamin. Semua ingat kamu, pengin kamu cepat sembuh. Abis makan kamu jadi San Gokong. Mahal-mahal ya? Datang aja, ngapain beli-beli? Di sini nggak kurang apa-apa. Ayah, Nggak kurang itu karena anaknya berbakti. Kami bawa barang, itu sebagai tanda hati kami. Anda terima saja. Terima kasih. Baik, mertua kamu siapin. Kapan keluar dari rumah sakit? Duoyun bilang kapan keluar ya? Besok lusa keluar, iya. Abis keluar dari rumah sakit, tinggal di rumahku. Aku yang urus kalian. Enggak, aku nggak mau ke rumah kalian. Tinggal. Secara logika, keluar rumah sakit pasti tinggal di rumah lama. Itu yang paling pas. Kita juga harus mengosongkan. Tapi kamu tahu nggak, rumah kita itu, untuk dijual, semua perabotan. Sudah aku pindahin, tim renovasi juga udah masuk. Gimana ini? Kita harus ngapain? Apapun harus dipindahin, aku bilang ya. Kalau nggak ada tempat, kita cari penginapan kecil dulu. Aku dengar tetangga bilang, ada kamar di basement. Sewanya murah, kalau nggak bisa ya kita ke sana. Tinggal beberapa bulan, basement gimana bisa tinggal. Itu sepanjang tahun nggak ada cahaya, nggak ada ventilasi. Tikus kecoa banyak, tinggal beberapa hari bisa sakit. Lei, gimana sekarang? Sekarang semuanya harus mengutamakan papa kamu. Iya. Maaf, Yuking, semuanya ada di sini. Apa yang kalian bicarakan tadi? Saya sudah dengar. Sekarang yang harus diselesaikan adalah masalah di mana ayah akan tinggal setelah keluar dari rumah sakit. Saya pikir kita harus mengadakan rapat keluarga. Kalau sudah mengadakan rapat keluarga, maka harus ada disiplin, ada tata tertib. Di sini kan rumah sakit. Jangan bicara sembarangan. Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan. Boleh? Mari kita mulai. Poin pertama. Masalah rumah. Bagaimana menyelesaikannya? apa maksudnya, bagaimana Tolong menyelesaikannya? angkat tangan ya. Kita baru saja membicarakannya. Filun. Masalah ini, bukankah sudah ada kesimpulannya? Itu adalah rumah pernikahan saya dan Bei. Benar, Ayah, tolong angkat tangan ya. baik. Rumah itu memang. Rumah pernikahan Baoer, poin ini tidak pernah berubah. Karena orang tua sudah setuju, maka saya juga tidak menghalangi. Tetapi mereka tinggal di rumah itu. Saya punya syarat. Sirah APA. Rumah tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijual sembarangan. Setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian, saya bisa membiarkan Anda tinggal gratis selama 2 tahun. Orang tua ikut saya kemana mereka tinggal di mana. Bukan ini agak. Tunggu, lihat APA, yang dikatakan. Poin Hak-hak kedua Anda. kedua, tentang masalah taksi online. Guan Zhenlei, mobil sudah saya parkir di bawah,
Anda bisa langsung bawa. Setiap bulan bayar orang tua 2.000 yuan sebagai uang sewa. Kenapa kalian semua angkat tangan? Bagaimana? Satu persatu saja. Anda tadi bilang gratis, kenapa sekarang ada uang sewa lagi? Benar, mengemudi taksi online. Bisa dapat berapa uang? Hanya cukup untuk menghidupi keluarga. 2.000 yuan, ini bukan jumlah kecil. Terlalu kejam. Pertama, saya melakukan ini untuk memastikan Guan Zhenlei bisa bekerja keras. Kedua, orang tua tidak bisa pulang ke rumah. Uang ini bisa dianggap sebagai subsidi hidup untuk orang tua. Sudah lebih murah dari harga sewa di luar. Anda masih tidak puas? Baiklah, poin kedua seperti ini. Poin ketiga. Jika dalam 3 bulan tidak membayar subsidi, mobil akan ditarik kembali. Setengah tahun tidak membayar, rumah juga akan ditarik kembali. Zhenlei, uang itu jangan dibayar saja. Ayah, tolong turunkan tangan Anda. Dengarkan anak bicara. Lihat, ayah tidak bilang harus bayar uang iuran, kenapa Anda? Terlalu berlebihan. Guan Zhenlei, mobil dan rumah. Anda tidak punya hak bicara. Anda bisa tidak setuju. Itu syarat yang Anda buat. Terlalu mendadak, biarkan Lei Lei mempertimbangkan dulu. Baru memberi jawaban, boleh? Ya. Baik. Saya bisa memberi waktu pada Guan Zhenlei untuk mempertimbangkannya. Apa yang tadi dikatakan? Hitam di atas putih. Saya akan tulis semuanya. Guan Zhenlei, asal kamu setuju, kapan saja datang ke apartemen untuk menandatangani. Menurut saya rencana yang Yuking katakan. Masuk akal. Saya setuju. Karena tidak ada yang perlu dibahas lagi, mari kita bubar. 2029 12 10 0. Xiaoli, cepat selesaikan rencanamu itu. Segera selesai, sudah menunggu 2 hari, baik. 3. Kalau begitu, biarkan dia menandatangani dan mengurus ulang. Masuk, bos, dokumen ini. Harus kamu tanda tangani. Lan Kiao, dia izin. Aizen, kenapa saya tidak tahu? Dia magang, dia hanya perlu bilang ke ketua kelompok. Tidak perlu sampai ke kamu. Presentasi Love Mau ini, saya masih menunggu. Kapan dia akan menyerahkan? Dia sudah menyerahkan ke saya. Sebelum dia pergi, saya akan mengedit dan mengirimkannya ke kamu. Cepatlah, saya akan mengerjakannya. Sudah setengah hari belum selesai, saya masih menunggu. Saya keluar dulu. Xiao Chen, kamu makan saja. Jangan berantakan, lihatlah. Kakak laki-laki tidak bilang apa-apa, kamu malah lebih peduli daripada kakak ipar. Memang seperti di rumah, Ciao Ciao, saya bantu kamu. Tidak apa-apa, saya bisa sendiri. Kamu bawa pasien dulu untuk EKG. Baik. Kapten Guan. Dr. Lin, lama tidak bertemu. Iya. Saya selalu ingin berterima kasih padamu. Terima kasih sudah ikut serta dalam operasi ayah saya. Sekarang dia pulih dengan baik. Akan keluar dalam beberapa hari ini. Jangan sungkan, itu tugas saya. Kalimat itu sama seperti yang dokter Su katakan. Mirip sekali. Mari kita duduk dan bicara. Baik. Captain Guan, sebenarnya saya sangat mengagumi kepribadianmu. Menurut saya jika bukan karena kita berdua, sama-sama menyukai Su Qingfeng, pasti akan menjadi teman baik. Saya tidak menyukai Su Qingfeng. Mungkin kamu tidak tahu. Qingfeng sudah memutuskan untuk tidak menerima siapapun. Jadi dia sempat berpacaran dengan saya. Bagaimana ya? Pacaran yang sangat singkat. Hanya untuk membuat saya benar-benar menyerah. Tidak terlalu mengerti maksudnya.
Saya juga baru mengerti setelah berpacaran dengan King Feng. Sebenarnya Tante Su tidak bisa menerima. Dia bersama dengan gadis manapun. Kemudian King Feng bilang, Tante Su ikut campur. Tidak hanya sekali dua kali. Kapan campur tangan sampai putus, baru akan berhenti. Jadi saya ingin mengingatkanmu, agar kamu siap mental. Jangan sampai terluka. Terima kasih sudah memberitahu saya ini. Kapten Guan, Kebetulan, saya mau menjenguk ayah saya. saya juga ingin melihat Paman Guan, mari kita pergi bersama. Iya, ayah saya akan keluar dari rumah sakit. Apakah di bagian pembayaran bisa mengurus proses keluar? Iya, jika antriannya panjang. Bisa juga di mesin self-service. Apakah dia perlu kontrol ulang? Ya, nanti saya akan buat ringkasan keluar. Di sana akan ada waktu kontrol ulang. Paman, ini saya bawakan untuk Paman. Saffron liar. Bermanfaat untuk melancarkan darah, menghilangkan bekuan. Baik untuk pemulihan kesehatan Paman. Ini sangat berharga. Ya Bu. Ini jamur Matsutake yang saya bawa untuk Ibu, bagus untuk kecantikan. Saya dengar dari Kapten Guan, masakan Ibu sangat enak. Bisa dimakan bersama Paman. Xiao Bai, hadiahmu terlalu mahal. Ya. Ibu benar-benar tidak bisa menerimanya. Niatmu sudah kami terima. Kirimkan barang-barang ini. Untuk orang tuamu, terima kasih banyak ya. Ibu, jangan sungkan, ini pertama kali saya datang mengunjungi kalian. Tidak mungkin datang dengan tangan kosong. Benar-benar tidak bisa menerima. Orang tua. Dokter Su datang. Dokter Su. Ibu, Baik. Kok kamu datang? Dokter Su sedang ronde ya. Paman Guan, ada yang tidak enak badan. Keahlian Dokter Su sangat bagus, tidak ada yang tidak enak. Dia yang beli. Bukannya kamu sudah tidak punya uang, kok beli banyak barang? Saya bilang ke orang tua saya punya pacar. Jadi kartu ATM saya dibuka lagi. Kapan punya pacar? Kok saya tidak tahu? Pokoknya sudah ada. Pertama kali akan beritahu kamu. Oh ya Ibu, saya sudah pesan. Suite di Hotel Wanda dekat rumah sakit untuk Ibu. Beberapa hari ini Ibu harus shift dan merawat, terlalu capek. Menginap di hotel saja. Hotel terlalu mahal. Di rumah sakit ini sudah bagus. Saya menginap di rumah sakit, bisa lebih mudah merawat paman. Niatmu sudah ibu terima. Xiao Bai, kenapa kamu selalu tidak bilang-bilang dulu, langsung bertindak sendiri? Biasanya guru yang selalu merawat murid, jadi murid juga harus membalas budi guru. Lihat, saya bahkan sudah bawa kartu kamarnya. Ibu ambil saja, kalau tidak menginap sayang, ambil saja Bu. Ini. Ambil saja, tidak APA. Paman Guan baik-baik saja, kalau ada masalah. Bilang saja ke perawat untuk menghubungi saya. Baik, terima kasih. Kapten Guan, ikut saya ke kantor. Baik, Saya temani kamu. Dokter, ada hal yang perlu disampaikan ke keluarga pasien. Kamu cepat pergi dan cepat kembali ya. Ibu, tolong jaga ya. Xiao Bai, ini terlalu mahal. Tidak apa-apa, Ibu ambil saja. Dokter Su, ada apa? Apakah ayah saya ada masalah? Yang terpenting setelah operasi ayahmu adalah emosi yang stabil. Dia perlu istirahat total, hal sederhana ini saja kamu tidak bisa lakukan. Bukan, saya tahu. Kami juga tidak melakukan apa-apa. Kamu sedang marah. Saya marah. Ini tidak disebut marah. Dari tadi wajahmu cemberut. Sekarang teriak-teriak begini. Saya juga tidak tahu ada apa. Bukan, kamu terlalu tidak bertanggung jawab terhadap ayahmu. Saya tidak bertanggung jawab. Kami melakukan apa? Kamu pacaran di kamar ayahmu, pantaskah? Tidak peduli ayahmu setuju atau tidak, pasti akan mengganggu emosinya. Saya tidak pacaran, mungkin kamu salah paham. Dia adalah murid saya. Kamu duduk dulu ya. Kamu berdiri terlalu tinggi. Saya merasa tertekan. Baik, saya akan patuh pada anjuran dokter. Saya tidak akan mengizinkan Xiao Bai datang lagi. Tapi hari ini kamu agak aneh. Biasanya kamu hemat kata, tadi berbicara panjang lebar. Banyak sekali, dan agak emosional. Ini namanya istimewain tetangga ya. Saya selalu bertanggung jawab seperti ini ke setiap pasien. Baiklah dokter dan tetangga yang baik. Kalau tidak ada apa-apa saya pergi dulu. Oh ya, menurutku kamu harus buka jendela biar udara segar masuk. Ruangan ini agak asam. Shifu, kamu malam ini harus ingat. Suruh tante menginap di hotel, merawat pasien itu. Kayak lari maraton, harus siap untuk jangka panjang.
Meskipun kamu sudah bertindak dulu baru bilang, ini yang tidak saya suka. Tapi kebaikanmu ini saya ingat. Bagaimanapun juga terima kasih, memang lebih memikirkan daripada saya. Ingat saja, tapi tidak perlu buru-buru membalas. Nanti bisa pelan-pelan dibalas. Sudah mulai lagi ya, saya bilang ya, jangan bercanda dengan saya. Saya pertama kali merawat cewek, tidak punya pengalaman. Kedepannya mohon bimbingannya. Oh ya. Kemurnian 65%, favoritmu. Baru-baru ini begitu sibuk, jangan sampai hipoglikemia. Terima kasih sudah ingat. Saya lihat si bayi ini. Lumayan disukai. Tampan dan manis bicaranya. Kali ini soal pernikahan anak kita. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Langsung datang 2. Kedepannya kamu yang bingung, cari yang mana yang cocok. Masih perlu pilih-pilih apa? Tentu saja Su King Feng. Saya lihat dokter suka anak kita. Biasa saja, tidak dingin tidak panas. Tidak terlihat dia punya niat apa-apa. Lagi pula kamu sama mamanya tidak akur. Saya lihat perjodohan ini. Jangan cari masalah saja. Liu Shuqi, saya lihat kamu ini sangat suka dipuji. Anak muda kasih hadiah, puji kamu sedikit. Kamu langsung lupa daratan. Kamu ini ganti muka terlalu cepat. Saya memang suka dengar kata-kata pujian. Saya memang merasa si baik-baik. Dia teman sekantor anak kita. Saling kenal akar-akarnya. Yang lebih muda lebih baik. Bisa lebih merawat anak kita. Kamu bilang itu suara hatimu sendiri kan? Menyesal kamu sendiri cari yang lebih tua dari kamu. Benar kan? Saya bilang sudah terlambat. Saya memang suka Dr. Su. Dia punya kemampuan dihormati orang. Tunang dan bisa diandalkan. Kamu sama mamanya begitu, masih bisa diandalkan. Saya lihat ya. Kamu lebih baik tarik kembali niatmu itu. Duoyun sudah pulang ya. Saya baru saja selesai masak. Ganti baju langsung bisa makan. Hari ini saya masak lebih banyak. Kita minum anggur merah ya. Biarkan lelah sedikit hilang. Ayo duduk. Dua hari ini sudah capek. Selalu di rumah sakit. Kamu bilang saja. Kakek itu pilih kasih. Istri saya sendiri, saya harus sayang sendiri kan. Ayo. Sudah masak banyak. Kamu juga sudah capek. Saya tidak capek. Sebelumnya kamu yang merawat saya. Dan waktu itu, Zhiwu dirawat di rumah sakit. Kamu yang urus semuanya. Kali ini keluarga kamu kena musibah. Aku harus bertanggung jawab. Aku tahu. Peristiwa sebelumnya itu salahku. Tenang saja, aku pasti akan mencari kesempatan. Aku akan membalas budi baik orang tua, jangan dipikirkan. Ayah kena serangan jantung kali ini. Aku melihat langsung. Dia waktu itu nadi dan detak jantungnya sudah tidak ada. Aku sampai kaget setengah mati. Kalau bukan karena Yuking dan Dr. Su datang menyelamatkan. Ayahku hampir saja meninggal. Ya. Kamu mengerti perasaanku saat itu? Mengerti. Aku sangat mengerti perasaanmu. Kamu sama sekali tidak mengerti. Kalau ayahku kali ini meninggal. Semuanya tanggung jawabku. Aku terlalu percaya diri. Menyuruh mereka tinggal di sini. Aku bilang Zhijun pasti sangat menyambut. Kalian datang. Tapi orang tua datang dengan senang hati. Pulang dengan muka kecut. Kalau bukan karena kami mengusir mereka dari rumah, mereka juga tidak akan ketemu Zenlei diam-diam mau jual rumah. Duoyun menurutku. Kamu tidak bisa memikul semua tanggung jawab sendiri, benar kan? Ini hanya kebetulan. Jen Zhijun, kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku tidak tahu. Ngeel mau ngapain sih? Brainstorming, terus teman-teman kantor pindah ke sini. Semua itu kamu sengaja atur, kamu memang mau menghalangi orang tua. Tidak mau mereka tinggal di sini.
Kamu benar-benar keterlaluan. Duoyun menurutku kamu berpikir begitu padaku itu salah. Antara suami istri, minimal harus ada kepercayaan. Sudah. Ayo. Aku tidak mau makan, tidak ada nafsu. Aku mau sendirian dulu. Bukan. Mau sendirian gimana? Ibumu juga harus istirahat yang cukup. Beberapa hari ini, dia selalu khawatir karena urusan keluarga. Sekarang mukanya sudah mulai ada senyuman. Ayah, sekarang yang penting kamu harus menjaga kesehatan. Kalau sudah keluar dari rumah sakit, aku akan ajak kamu dan ibu. Kita jalan-jalan, mau kemana terserah kalian. Kalian yang tentukan, oke? Ayah tidak mengharapkan itu. Jujur saja Yuking. Kalau bisa urus pernikahan Senlei, ayah tidak akan sakit lagi. Yuking, ayah tahu. Kamu sudah banyak berbuat untuk keluarga ini, untuk Senlei. Kamu, seperti kali ini, lagi-lagi meminjamkan mobil ke Senlei. Meskipun setiap bulan minta uang iuran. Tapi itu semua untuk membuatnya mandiri, benar kan? Peribahasa mengatakan, memberi ikan tidak sebaik memberi kail. Semua prinsip itu ayah paham, tapi kadang-kadang, tidak tega melakukannya. Pertemuan keluarga kita kali ini bagus. Kamu benar, ayah harus berterima kasih padamu. Ayah, kamu bilang kita semua satu keluarga, kan? Satu keluarga seumur hidup, harus saling berkorban untuk satu sama lain. Jadi jangan bilang terima kasih. Bagaimanapun juga, Senlei adalah adikku. Aku kakaknya, aku harus mengurusnya. Entah itu bertengkar atau berantem. Kalau sampai berkelahi ya sudah. Bagaimanapun juga, aku hanya berharap dia bisa menempuh jalan yang benar, hidup dengan baik, dan kelak berbakti kepada kalian. Jadi aku harap kamu bisa memahamiku. Memahami, ayah bisa memahami. Sudahlah ayah, jangan sedih, cepat tidur. Patuhi apa kata dokter. Baik. Kalau ada apa-apa tengah malam, panggil aku. Baik, maaf merepotkanmu ya. Tidak apa-apa. Baik. Sudah larut malam. Halo, Manajer Jen, bisakah kamu datang sebentar? K Blue Mountain International Karaoke. kamu kenapa sih? Malam-malam suruh aku ke karaoke, kamu. Sangat mendesak, kamu harus datang. Nanti aku kirim lokasinya. Sangat mendesak.
Halo. Selamat datang kembali, semoga bisnisnya lancar. Bos Wang berkata. Bos Wang, Nonlan, kenapa kamu datang lagi? Bos Wang, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. bersenang-senang ya Bos Wang. Kenapa kamu lagi? Iya, Kamu siap hari menghidangku, tengah malam begini, juga tidak melepaskanku. Bos Wang, kalau ada yang kurang berkenan, aku minta maaf. Tapi uang perusahaan kami, bisakah kamu kembalikan? Sudah 4 bulan lebih, ini sudah sangat mengganggu. Manajer Chen dan seluruh tim kami. Bukan aku tidak mau bayar. Tapi uangku juga tertahan di proyek lain. Sementara tidak ada dana, apa manajer Chen? Tidak percaya padaku. Tidak, Lalu kenapa kamu setiap hari mengikutiku seperti ini? Kalian keterlaluan. tidak, salah paham Bos Wang. Ini tidak ada hubungannya dengan manajer Chen, ini keputusan pribadiku. Begini, kamu kembalikan uang perusahaan kami, aku jamin. Setelah ini tidak akan mengganggumu lagi, oke? Begini, masalah ini. Aku akan segera selesaikan. Hari ini kamu pulang dulu, pulanglah. Bos Wang, Ayo pergi, pergi. Bos Wang, kamu pebisnis besar. Kamu sudah cukup belum? Bos Wang, Kia Yao tidak apa-apakan. Manajer Chen, tidak apa-apa. Bos Wang lihat, kebetulan sekali, lihat ini. 4 bulan tidak ketemu, hari ini ketemu di sini. Zhi Jun, kamu hebat. Memimpin tim dengan baik, anak buahmu. Semua setia. 10 hari berturut-turut menghadangku minta uang. Ya sudah, ya sudah. Ya sudah. Hei, besok proyek Chen Zhi Jun. Transfer uangnya ya siap. Sekarang puaskan puas-puas. Bos Wang sangat puas aku. terima kasih, Bos Salah Wang. kami aku kurang mendidik bawahan. Nanti aku datang ke rumahmu minta maaf ya. Kalau gitu kami boleh pergi. Tentu dong jangan bilang begitu. Terima kasih, Bos Wang. Ayo cepat sibuk. Senpai jumpa Bos Wang. Terima kasih ya terima kasih. Kak Zhi Jun. Dia setuju. Transfer uangnya ke kita ya? Kamu ini. Kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa. Kamu pakai baju sedikit cepat naik mobil ayo. Kamu pakai rok mini ke tempat begini. Cuma buat ngejar Bos Wang ya. Kalau gini, sampai begadang ngejarnya. Besoknya ngantuk juga karena ini. Ayo, Terima kasih. kamu ini cuaca dingin pakai baju sedikit. Sampai begadang berdiri di situ gak sakit apa? Aku antar kamu ke rumah sakit cek ya. Gak usah. Ke rumah sakit mahal gak apa-apa. Pulang makan obat aja sembuh. Kalau gitu kamu anterin aku pulang ya. Oke, kamu tidur dulu. Sampai tempat aku bangunin. Bagus akhirnya bisa tidur nyenyak. Aku janji mulai besok. Bekerja dengan baik gak ngantuk lagi. Sangat senang. Akhirnya mau pulang. Jingje 83V52. Ayo Bu lihat-lihat. Aku lihat. Coba rasakan bagus ya. Mobil ini aman. Iya mobil ini lumayan lebar. Nanti kalau punya anak sekeluarga muatkan. Ayah ibu jangan cuma pegang. Ayo naik mobil aku ajak keliling.
Gimana ibu belum pernah naik mobil apa? Bukan iya ibu naik berbagai bus. Bebe nanti aku yang antar jemput. Ke kantor gak perlu naik bus atau MRT susah-susah. Sekarang suamimu punya mobil. Gak boleh ya, kita sudah janji. Mobil ini buat kerja cari uang. Gak boleh dipakai buat pribadi dan juga. Kita janji tiap bulan bayar uang ke orang tua. 10 sen pun gak boleh kurang. Ya sudah, Waktunya hampir habis, aku kerja dulu. Kamu juga kerja dengan baik, dengar ya. hari ini biar aku anterin kamu. Ayo. Ayah ibu kalau sudah lihat cepat pulang. Jangan ganggu kerjanya, kerja dengan baik. Ayo. Kamu hati-hati ya. Anak ini keras kepala kayak siapa ya? Kayak kakeknya ayahku juga gitu. Seumur hidup gak pernah mengambil untung orang lain. Lei, sekarang mobil ini sudah kita ambil kembali. Tapi rumah ini hanya bisa ditempati selama 3 tahun. Bagaimana pendapatmu? Ya, 3 tahun ini akan berlalu dengan cepat. Menurut perjanjian kakak keduamu, kapan pernikahanmu? Akan benar-benar stabil. Aku ingat-ingat lagi, aku sangat menyesal. Waktu itu seharusnya tidak membiarkan kakak keduamu mengendalikan segalanya. Uang angpau 2.000 sebulan. Sudah setara dengan cicilan rumah, ditambah lagi dengan berbagai biaya lainnya. Berapa banyak yang bisa tersisa? Rumah ini hanya sementara. Kalian harus mencari cara untuk pindah ke rumah yang lebih besar nanti. Ayah ibu, ini pendapatku. Aku rasa sekarang bisnis taksi online cukup bagus. Aku lihat di internet, banyak orang yang bisa menghasilkan 1-2 juta Jadi sebulan. Aku pikir aku akan mencoba selama 1-2 bulan, agar Gua Nyuking tidak bisa mengkritikku. Lalu masalah rumah, kita harus segera naikkan. Akta tanah, cepat atau lambat akan menjadi milik kita. Charles, cerdas. Tapi, saudara kandung pun harus jelas urusannya. Jadi masalah hak milik itu, kamu harus menyelesaikannya dengan jelas. Kamu tidak boleh seperti boneka yang tidak punya pendirian, membiarkan kakak keduamu memainkanmu seenaknya. Tunang ayah, Gua Nyuking tidak akan bisa menipuku. Ayah ibu tenang saja, lihat saja penampilanku. Pasti akan membuat kalian puas. Ayo pergi. Hati-hati di jalan ya. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Benar, tetap tenang, jangan terburu-buru. Baik ayah ibu, tenang saja. Aku sudah 6 tahun mengemudi, dikenal sebagai sopir handal di Dongyan Hua Hutong. Skill mengemudiku sangat baik, tidak akan ada masalah. Baiklah, Pulang saja. baiklah. Ayo pergi. Kamu bilang sopir handal. Tekan itu. Apa kamu benar-benar bisa menyetir? Bukan, ini agak berbeda dengan yang biasa aku lakukan. Sudah, ayo pergi. Perlahan. Perlahan. Benar-benar tidak menyangka. Anak ini akhirnya bisa menghasilkan uang sendiri. Aku kira dia akan bermalas-malasan di rumah seumur hidup. Seperti lumpur yang tidak bisa dibentuk. Itu karena belum bertemu tukang yang baik, dengan adanya direktur dan orang seperti aku yang membantu, menantu ini tidak akan bisa bermalas-malasan di rumah. Benar juga. sedang mencari penumpang. Cepat sekali dapat penumpang pertama, ayo mulai. Cari uang untuk menikah. Silakan pelan-pelan, sampai di tujuan. Selesai, lanjut mencari penumpang. Baru 21.800. Silakan pelan-pelan, terima kasih, sampai di tujuan. Selesai, lanjut mencari penumpang, baru seperti ini. Baru seperti ini, sedang mencari penumpang. Aku sudah sampai mana, jangan berhenti. Aku tidak akan membiarkan mobil kosong, kalau dihitung biaya bensin. Aku malah rugi. A8C92F. Aku terjebak macet, tinggal 2 lampu merah lagi. Tolong tunggu sebentar ya, jangan dibatalkan. Tolong jangan. Orang seperti apa ini? Tidak punya hati. 116. Lima 1100111. Apa yang kamu lakukan? Jelas terlihat. Apa yang kamu lakukan? Aku juga melihatnya. Orang ini tidak punya etika. Bukan kawan yang membayar denda beberapa dolar. 100 buang air kecil. Bertatahkan emas. Sebanyak 6 pesanan diterima. Cukur teh susu. Burger nasi bakar. 100 stiker urin.
Tempat upaya untuk mengingatkan Ayah siapa yang dari. bisa melihat siapa yang bisa menonton. Siapa yang bisa melihat lokasi? Pelan-pelan. Cepat lihat. Zhelei, lihat hari pertama Zhelei di tempat kerja. Lelah seperti ini, keluarkan ponsel. Mari kita berikan dia pujian. Oke, jangan khawatir. Cepat, pegang itu. Oke, ambil ponsel. Orang tua makan bersama Yuking. Cepat, Cukup keras. makan dan makan dulu. Lingkaran hitam ini. Helen. Berikan dia pujian sebelum makan. Tempat makan lebih lambat ayah. Saya membeli saus Tianfu. Dan gandum panggang. Bagus-bagus. Siku itu sulit dibeli. Harus melangkah dalam antrean. Sudah terlambat dan saya tidak bisa membelinya. Saya hanya melihat Oyasaka Maken. Saya hanya menginjak sesuatu atau putri saya berhati-hati. Putra adalah wajah. Tua dan tua tergantung pada anak perempuan. Baik. Katakan padaku. Sangat cepat untuk pulih. Kali ini, aku benar-benar tahu. Apa itu permajaan tangan yang indah. Terima kasih banyak untuk Dr. Su. Aku sudah berterima kasih padanya. Ini adalah tugas dokternya. Terima kasih atas nama Anda. Maka itu disebut ketulusan. Ya, Apa yang saya katakan? Ini siku saus. Dan gandum panggang ini. Mereka sedang bekerja sekarang. Dokter harus makan siang. Dia biasanya tidak bisa makan ini.